Pemirsa, terkait gugatan Undang-Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Menyatakan permohonan termohon tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau inskonstitusional bersyarat. Dalam amar putusannya, MK menyatakan para pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk memperbaiki sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan undang-undang. MK menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan. Merespons putusan Mahkamah Konstitusi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemerintah tidak akan menerbitkan putusan baru hingga ada perbaikan sebagaimana perintah MK. Akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan. Jelang putusan MK Kamis kemarin, berbagai elemen buruh berunjuk rasa di depan gedung MK menuntut Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo 2 November 2020 dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan di tengah penolakan berbagai pihak, tidak hanya buruh tetapi juga mahasiswa. Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai tidak berpihak kepada para pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI memastikan akan menyiapkan proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tanggung jawab atas keputusan Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 segera diajukan agar bisa masuk ke Prolegnas 2022. Badan Legislasi DPR RI merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dilakukan dengan merevisi Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut penafsiran Balik DPR, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional akibat proses pembentukan undang-undang lewat Omnibus Law tak terdapat dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang. Judicial review maka bisa setiap saat dilakukan perubahan oleh DPR maupun pemerintah. Namun tentunya harus melalui mekanisme ada draft, ada naskah akademis, ada draft rancangan undang-undang, dan kemudian juga harus masuk program legislasi nasional. Dan Desember ini kami akan ada penetapan penyusunan program legislasi nasional. Insya Allah ini akan kami dorong dan kami persiapkan sehingga pada awal tahun setidak-tidaknya bulan 1, bulan 2, paling lambat bulan 3, ini semuanya sudah selesai memenuhi harapan. Meski demikian, Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku hingga proses perbaikan selama 2 tahun. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Perbedaan penafsiran tentang putusan MK memungkinkan adanya gejolak baru terkait dengan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah DPR akan membuka partisipasi masyarakat dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja? Sudah bersama kami Ferdiansyah, anggota Badan Legislasi DPR RI. Selamat sore, Pak Ferdiansyah. Selamat sore, Kang Ajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore seluruh pemirsa MN News. Terima kasih. MN News. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdiansyah, ini bicara tentang langkah yang dilakukan oleh Balik sejauh ini, apa yang terbaru yang dilakukan pasca putusan MK? Ya, yang pertama kita harus menghormati keputusan MK dan dengan niat baik kami tentunya juga telah disambut dengan baik. Alhamdulillah bersama pemerintah akan segera melakukan perbaikan-perbaikan apa yang telah diputuskan oleh MK. Oleh karena itu langkah pertama Balik berencana insya Allah untuk melakukan revisi
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan atau biasa disebut Undang-Undang PPPP. Iya. Nah, oleh karena itu dalam rangka itu karena disebutkan salah satu amar keputusannya adalah kita terkait dengan memasukkan norma Omnibus Law. Nah, itu yang akan kita lakukan dan tentu di sini akan kita segera tindak lanjuti kami bersama-sama teman-teman balik yang lain. Baik. Yang kedua, ya. Iya. Bagaimana? Berkaitan dengan tadi masuk ke prolegnas, apakah hanya perbaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lalu Undang-Undang Cipta Kerjanya tidak masuk ke prolegnas? Ya, perbaikannya kan gini. Perbaikan kan terkait dengan apa yang diamarkan atau diputuskan oleh MK. Jadi kita juga harus konsisten apa yang diputuskan oleh MK. Jadi tidak keluar dari itu seyogyanya. Karena kita negara hukum ya taat asas hukum ya tentu apa yang diputuskan berdasarkan amar keputusan MK itu yang kita harus ikuti. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kang Hajat tadi, Iya. tentu di sini adalah kita tugasnya adalah melaksanakan apa yang menjadi amar keputusan dulu, Kang Hajat. Jadi tidak menyangkut hal-hal yang tidak di luar keputusan daripada amar keputusan dari MK itu. Baik. Yang kedua, ya. Iya, berikutnya apa yang dilakukan Pak Ferdiansyah? Silakan. Ya, tentu di sini kita kan akan meneliti karena kalau kita cermati dari hal yang diputuskan itu kalau tidak salah kan ada ratusan halaman ya. Iya. Kang Hajat ada ratusan halaman. Kita juga akan mencermati kembali kata demi kata yang yang disampaikan oleh MK supaya jangan ada yang terlewat lagi. Apa yang penafsiran yang diputuskan oleh MK sehingga ketika balik nanti bisa melakukan itu tidak ada hal-hal yang terlewat. Yang kedua, nah tentu di sini karena sebenarnya Omnibus Law ini kan metode dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan. Iya. Ya, kita juga akan mendiskusikan bersama teman-teman untuk memasukkan hal ini sebagai metode dan juga mengantisipasi untuk apabila ke depan dalam merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini ternyata ada beberapa metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya Omnibus Law, tapi ada metode campuran, metode gabungan dan semacamnya. Itu juga akan kita diskusikan apakah memang itu perlu dimasukkan dalam rangka merevisi Undang-Undang 12 Tahun 2011 untuk menjawab ada norma frasa Omnibus Law diantaranya. Baik, Pak Ferdiansyah, tapi yang menjadi sorotan publik adalah berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerjanya itu sendiri. Walaupun tadi belum disentuh tentang materialnya, baru disentuh tentang formilnya, apakah DPR tidak melihat perlu juga dilakukan pembahasan berkaitan dengan isi dari Undang-Undang Cipta Kerjanya? Ya, isi kan dari amar keputusan kita sekali lagi Kang Hajat, kita fokus apa yang diputuskan oleh amar keputusan dari MK dulu. Nah, kalau dari situ ternyata memang diperlukan lagi, ya tentu di sini kita juga akan berkoordinasi dengan pemerintah dulu. Nah, tapi yang jelas karena kan pembentukan undang-undang ini kan antara DPR dan pemerintah, Kang Hajat. Betul. Nah, kita tidak bisa menafikan hanya bisa berjalan sendiri DPR RI. Tapi juga akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah apakah kita akan, karena di perintah amar keputusan tidak menyinggung sama sekali tentang materinya, tapi formilnya saja kan gitu Mas. Baik, tapi ada pendapat yang menyebut bahwa jika formilnya saja sudah keliru, ya tentu materialnya juga termasuk di situ. Bagaimana DPR menyikapi ini? Ya, kalau menyikapi boleh saja nanti tindak lanjutnya silakan saja kalau dari kelompok masyarakat yang ada masih menganggap perlu ya sampaikan saja kembali untuk melakukan GR kepada MK, tapi kami sih melihat memprioritaskan dahulu apa yang menjadi keputusan MK dulu dan nanti kami berharap juga nanti MK bisa melihat secara objektif dan jernih terhadap apa yang telah kita lakukan melakukan keputusan-keputusan daripada amar keputusan MK. Soal yang tadi dikatakan Kang Hajat, ya kita lihat dalam perjalanan, tapi yang jelas ini yang menjadi prioritas dulu. Jadi kita selesaikan satu persatu, Kang Hajat. Jadi menyelesaikan terlebih dahulu aturan tentang pembuatan peraturan perundang-undangan dan setelah itu DPR menyatakan ini selesai begitu?
Enggak, kan yang keputusan ini kan ada yang beberapa hal. Dari konteks amar keputusan ini kan diantaranya kan hanya yang disampaikan yang salah mencuat itu kan adalah tentang tidak ada frase memasukkan Omnibus Law. norma Omnibus Law. Tapi kalau lihat yang lain kan ada beberapa perintah dari amar keputusan MK ini juga harus kita jalankan kan gitu. Baik, ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat, apakah DPR dalam hal ini Badan Legislasi akan membuka kembali partisipasi itu? Ya, untuk informasi Kang Ajat, sesungguhnya waktu kita pembuatan undang-undang ini sudah melibatkan seluruh masyarakat dalam konteks perwakilan-perwakilan, baik dari unsur tenaga kerja, dari unsur-unsur yang lain, diantaranya seperti itu. Tapi kalau memang cuma kalau dikatakan unsur masyarakat yang mana, kami juga perlu minta klarifikasi dulu. Karena prinsipnya ketika kita melakukan pembahasan juga bersedia berdialog dengan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat atau yang mewakili. Iya, baik, Gitu, kita tahu kan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga kan banyak sekali aksi demonstrasi. Kita tidak berharap dalam konteks perbaikannya juga diwarnai dengan hal tersebut. DPR bisa lebih membuka itukah untuk masyarakat yang tadi yang harus turun ke jalan supaya tidak melakukan itu? Ya, sekali lagi kami melihat, jadi kita fokus dulu lah untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi amar keputusan. Dan apabila ada masyarakat yang memang memandang ada hal yang kurang pas, ya kami persilakan itu kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan saja melakukan hal itu. Baik. Dan kami berharap tidak terjadi demo, tapi adalah melakukan hal-hal yang dianggap kurang pas berdasarkan aturan-aturan hukum. Kan negara kita negara hukum, Kang Ajat. Iya, baik. Terakhir Pak Ferdinand untuk mereview kembali, jadi langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Badan Legislasi pada Desember akan memasukkan prolegnas, lalu apa lagi dan targetnya kapan waktu? Ya, insya Allah memang kita kan ingin berencana untuk segera melakukan hal ini. Jadi kami juga mohon doanya dari Kang Ajat dan seluruh pemirsa MNC News supaya apa yang kita lakukan ini bisa dilakukan dengan segera dan cepat. Kalau bicara target ya secepat-cepatnya lah, karena kita juga jangan sampai mengabaikan amar keputusan MK kan memberikan batasan waktu 2 tahun, bukan berarti kita dengan adanya 2 tahun ini berleha-leha, tidak, tapi ingin secepatnya. Karena juga keputusan MK menyatakan undang-undang ini kan tetap berlaku, Kang Ajat. Undang-undang ini tetap berlaku dan ini jangan sampai nanti dalam implementasinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya terbengkalai, jadi orang tidak bisa melakukan karena masih ada keraguan. Baik. Makanya kita akan menyelesaikan ini dengan segera. Mohon bantuan dan dukungan dan serta doanya. Iya, dan ini tidak akan mengganggu prolegnas yang lain ya, karena banyak juga PR dari DPR ini loh yang belum selesai. Iya, insya Allah Mas. Jadi Kang Ajat ini ya, kita juga memahami tugas kami tidak ringan dan tidak mudah. Maka sekali lagi kami sangat berharap kualitas komunikasi di antara lembaga-lembaga negara dan juga kementerian serta lembaga untuk bisa ditingkatkan bersama-sama sehingga kita bisa saling mendukung untuk menciptakan kedamaian supaya tidak terjadi kegaduhan lagi dalam konteks ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdiansyah sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Ferdiansyah, anggota Badan Legislasi DPR RI. Pak Ferdiansyah, salam sehat. Terima kasih, Kang Ajat. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi lainnya, di mana pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menyatakan segera melaksanakan amanat tersebut dan meminta investor tidak khawatir untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Sementara itu DPR RI memastikan akan menyiapkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja sesegera mungkin agar bisa masuk ke prolegnas 2022. Pasca putusan sidang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo meminta para menterinya segera melaksanakan putusan tersebut. Presiden juga meminta para investor tidak khawatir untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Dengan dinyatakan masih berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan
tidak berlaku oleh MK. Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia. Sementara itu, Badan Legislasi DPR RI memastikan akan menyiapkan proses perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tanggung jawab atas keputusan MK. Untuk itu, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 segera diajukan agar bisa masuk ke Prolegnas 2022. Menurut penafsiran balik DPR, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional akibat proses pembentukan undang-undang lewat Omnibus Law tak terdapat dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang. Judicial review maka bisa setiap saat dilakukan perubahan oleh DPR maupun pemerintah. Namun tentunya harus melalui mekanisme ada draft, ada naskah akademis, ada draft rancangan undang-undang, dan kemudian juga harus masuk program legislasi nasional. Dan Desember ini kami akan ada penetapan penyusunan program legislasi nasional. Insya Allah ini akan kami dorong dan kami persiapkan sehingga pada awal tahun setidak-tidaknya bulan 1, bulan 2, paling lambat bulan 3 ini semuanya sudah selesai memenuhi harapan. Meski demikian, DPR memastikan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku dalam batas waktu yang ditetapkan MK yakni 2 tahun. MK menetapkan jika dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal putusan belum ada perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan berstatus inkonstitusional secara permanen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan segera kembali, tetaplah di MNC News.